Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa lagi dalam saya berbagi cerita tanggal 22 Januari 2023 Ahad. Jadi dalam perkembangan Quran, bacaan mulia yang telah dibukukan di era Khalifah Utsman, yang kemudian melahirkan generasi baru Muslim, di mana generasi baru Muslim itu banyak sekali melakukan riset pemikiran. Nah, riset dan pemikiran ini memang di Al-Quran ada petunjuknya, yaitu mereka-mereka yang melakukan tafakkur, berpikir seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin mengetahui pencipta langit dan bumi, di mana dia ingin mengabdikan dirinya. Nah, dari perkembangan berpikir ini maka lahirlah banyak kitab-kitab lain yang mengiringi proses setelah Quran dibukukan menjadi satu kitab yang tertulis. Nah, dari Al-Quran dijelaskan bahwa ada kemampuan manusia yang kelompoknya berupa kelompok ulil albab, ulil absor, ulil amri. Ini adalah kelompok-kelompok manusia yang membaca Quran, yang Iqra, yang mengembangkan satu keahlian peradaban di era modern. Nah, masyarakat Muslim baru dalam perkembangannya ke Eropa itu melahirkan dua torekoh. Jadi torekoh ini adalah mengikuti pola dari Nabi Isa alaihissalam yang mempunyai murid. Jadi orang bertorekoh itu orang yang berguru kepada guru yang membimbingnya. Jadi bukan seperti universitas sekarang ini yang cenderung transfer of knowledge, tapi berguru ini transfer of karakter. Dalam transfer of karakter nih, knowledge itu berkembang menurut petunjuk Iqra, bacaan mulia. Nah, salah satu torekoh yang ingin saya bahas yang lahir dari perkembangan masyarakat Muslim baru ini adalah torekoh sains. Kalau torekoh yang bersifat mistik itu sudah banyak yang bahas gitu, kolbu dan lain-lain. Tapi kolbu yang berupa pemikiran, penggabungan pemikiran dan kolbu ini berkembang sebagai torekoh sains. Nah, ketika umat Islam berjaya di Eropa, torekoh sains ini melahirkanlah matematika sebagai bahasa dari torekoh sains. Al-Jabar, Al-Khawarizmi yang menemukan log. Nah,
Tarekoh Sayen ini dalam perkembangannya setelah umat Islam tidak lagi menguasai Eropa, itu tertinggal di Eropa. Yang berjalan terus adalah tarekoh mistik, tarekoh yang kita kenal dengan hadis, dengan kitab-kitab yang banyak yang lainnya. Kita kenal dengan mahzab gitu. Tapi tarekoh sains juga berkembang dengan basis bahasa matematika. Ini tertinggal di Eropa. Nah, dalam perkembangannya tarekoh sains ini ternyata tidak lagi menggunakan pemahaman Quran dengan baik, sehingga perkembangannya diarahkan oleh iblis yang menimbulkan kerusakan, sehingga lahirlah satu generasi kolonialisme dari barat yang setelah mereka menguasai tarekoh sains ini. Tapi itulah kelebihan orang-orang Yahudi, mereka bisa mengembangkan pemikiran yang tinggi di bidang tarekoh sains, sehingga ketika B.J. Habibie sekolah di Jerman, dia bercerita dia selalu kalah oleh dua orang Yahudi. Akhirnya dia tahu bahwa orang Yahudi ini tiap malam selalu membaca Quran dan bahasa yang mereka mengerti. Nah, sejak itu B.J. Habibie, yang orang Indonesia yang menemukan hukum pesawat Habibie 1 dan Habibie 2 sebagai hukum keretakan pesawat, mulai unggul. Nah, jadilah Habibie ini sebagai manusia yang tercerdas di era abad 20 ini adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini kalau benar dalam tuntunannya, dalam Iqra ini, nah seperti Habibie ini, dia seimbang antara tarekoh mistik dan tarekoh sains, sehingga dia iman dan pemikirannya searah. Jadi dia menciptakan teknologi yang menyelamatkan manusia dengan teori keretakan sayap pesawatnya. Banyak manusia yang terselamatkan. Dulu kita sering dengar kecelakaan pesawat karena sayapnya patah ketika mendarat. Nah, inilah jadi manusia yang mendapat tunjuk. Kita punya contoh yang luar biasa, B.J. Habibie yang terus di Indonesia juga menjabat ketua otorita Batam. Kita bisa lihat perkembangan Batam. Demikian juga mengembangkan teknologi pesawat di Indonesia. Cuman ya Indonesia ini memang tidak banyak manusia yang pemikirannya berkembang baik sesuai dengan Quran, karena memang budaya membaca Quran terjemahan di Indonesia ini disimpangkan oleh penjajah Belanda menjadi koran, sehingga orang banyak baca koran, bukan baca Quran terjemahan untuk memahami petunjuk pencipta langit dan bumi. Ya, mudah-mudahan ke depan kami dari Kampung Quran Terjemahan bisa memotivasi masyarakat Nusantara untuk kembali memahami Iqra Quran Terjemahan, sehingga kita tidak tersesat, tidak merasa benar tanpa membaca tunjuk yang pertama kali diterima Nabi terakhir kita Muhammad SAW berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diawali
dengan Al-Fatihah pembukaan dan ditutup dengan surat manusia An-Nas. Kalau kita baca berulang-ulang sebagai satu kebiasaan dengan terjemahannya, maka kita akan mengembangkan satu pemikiran yang benar. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Nah, pemikiran yang benar, ilmu yang benar, sehingga ruh kita akan berubah menjadi dimensi cahaya. Jadi terjadi proses fusi antara jasad yang dari tanah dengan ruh yang berupa hasil Iqra dan pemikiran, sehingga melahirkan cahaya. Sehingga kita hari ini pun bisa melihat teknologi yang berkembang, udah teknologi cahaya. Dan proses Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad itu akan terjadi di akhir zaman nih, proses teleportasi yang pernah dilakukan oleh orang berilmu pengetahuan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau hari ini kita baru bisa teknologi cahaya dengan 2 dimensi, dengan video call, internet, dan 30 tahun lagi kita akan memasuki satu era teleportasi 3 dimensi. Nah, di sini mungkin sudah manusia-manusia yang mampu mempelajari Iqra, semua ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi dengan baik, sehingga manusia ini akan masuk ke satu tahapan di penutup Quran itu Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Jadi dia ruhnya ketika meninggal itu menjadi singgasana ilmu. Jadi singgasana ilmu ini adalah singgasana ars, lauh mahfuz, yang dibilang sudah tertulis itu ya semua ilmu pencipta langit dan bumi. Nah, manusia bertugas sebagai khalifah untuk memimpin alam semesta dengan semua ilmu yang diwujudkan pencipta langit dan bumi melalui manusia. Demikian, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaan kita untuk mulai belajar membaca Quran dengan lebih seksama seperti kita sekolah, belajar menjadi sarjana dan lain-lain. Jadi mempelajari buku, kitab itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan punya ilmu yang baik. Lalu kita akan menjadi ulil absar, ulil albab, yang dibilang di Al-Quran, yang punya wawasan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.